Salam sejahtera anak-anak sekalian semuanya. Oma mau nyapa semuanya baik? Ayo puji Tuhan ya. Kita kembali mau memuliakan nama Tuhan. Anak-anak di rumah maupun dimanapun anak-anak berada, kita akan mulai ibadah kita minggu ini. Kita akan nyanyikan pujian Karena Begitu Allah Cinta Dunia. Semua bangkit berdiri ya. Udah siap semua, udah mandi ya. Udah pakai baju, jangan baju tidur ya anak-anak, tapi pakai baju yang rapi ya. Udah mandi, baju yang rapi, kita datang kepada Tuhan beribadah ya. Yuk kita akan nyanyikan Karena Begitu Allah Cinta Dunia. Semua bangkit berdiri. Karena begitu Allah cinta dunia, hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, tapi dapat hidup kekal. Karena begitu Allah cinta dunia. Karena begitu Allah cinta dunia, hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, amin, tapi dapat hidup kekal. Supaya yang percaya jangan binasa, supaya yang percaya jangan binasa, tapi dapat hidup kekal. Kita sama-sama berdoa, semua tundukkan kepala, lipat tangan, matanya ditutup. Kita akan berdoa, ikutin Oma ya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, karena begitu besar Engkau mengasihi kami, mengasihi dunia ini, supaya kami jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan, terima kasih oleh karena kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini, Tuhan, yaitu untuk menebus dosa kesalahan kami. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk kasih korban-Mu yang sudah Engkau berikan bagi kami. Tuhan Yesus yang baik, kami mau berbakti kepada Engkau. Berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kiranya Tuhan hadir dimanapun kami berada, baik di rumah, dimanapun, baik di sini juga Tuhan. Tuhan, Engkau kiranya mengurapi kami semua, guru-guru yang melayani, baik musik, puji-pujian, LCD, begitu juga pemberitaan firman-Mu, Tuhan Engkau urapi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memuji nama-Mu. Segala kuasa setan, kuasa kegelapan yang akan mengganggu ibadah kami ini, kami akan usir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya hanya kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus
Kami sudah berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan anak-anak. Kita mau memuji Tuhan ya. Karena ini kita bulan Desember. Biasanya apa bulan Desember anak-anak? Hari Natal ya. Jadi banyak seluruh dunia ini kita merayakan bulan-bulan Desember ini hari Natal. Jadi nyanyiannya nyanyian Natal ya. Yuk kita akan memuji Tuhan, kita nyanyikan pujian selamat selamat datang. Semua berdiri, masih berdiri ya. Jangan suka cita. Selamat selamat datang Yesus Tuhanku yang turun dari surga dan rumahmu. Selamat selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam salam orang Majus datang, lihat bintangnya, hendak mencari Tuhan dan menyembah. Mas dan kemenyan dan murni dipersembahkannya, akan hormat raja dan juru selamatnya. Salam salam selamat selamat amat selamat datang Yesus Tuhanku yang turun dari surga yang rumahmu. Selamat selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam salam orang Majus datang, lihat bintangnya, hendak mencari Tuhan dan menyembah. Mas dan kemenyan dan murni dipersembahkannya, akan hormat raja dan juru selamatnya. Salam 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 salam, puji Tuhan ya. Jadi 2000 tahun yang lalu Tuhan sudah datang ya, sebagai bayi dia lahir untuk menebus dosa manusia ya. Tapi Tuhan juga nanti akan datang kali yang kedua untuk menjemput mempelai wanitanya. Itu sebabnya kita semua anak-anak harus menjadi mempelai wanita Tuhan. Ayo kita akan nyanyikan pujian lagi Immanuel. Mau tanya artinya Immanuel apa anak-anak? Silakan duduk ya anak-anak, boleh duduk. Immanuel apa artinya? Oh belum kedengaran. Apa artinya? Allah berserta kita. Pinter semua. Yuk kita akan nyanyikan Immanuel. Semua tepuk tangan. Immanuel, Allah beserta kita. Korban Tuhan, jaminan kuat abadi. Marilah kita bersorak, pujilah haleluya. Muliakanlah namanya, mempelai pria surga Immanuel. Immanuel, Allah beserta kita. Korban Tuhan, jaminan kuat abadi. Marilah kita bersorak, pujilah haleluya. Muliakanlah namanya, mempelai pria surga. Muliakan nama, muliakanlah namanya, mempelai pria surga. Ayo ya, Immanuel artinya Allah beserta kita. Siapa yang mau disertai Tuhan? Semua ya. Kita apalagi pada akhir-akhir ini ya anak-anak, banyak sekali orang stres ya, karena COVID-19 ini ya. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita minta penyertaan Tuhan, kekuatan daripada Tuhan. Tuhan akan menyertai kita anak-anak Tuhan sampai
akhir zaman sampai kesudahan alam ini. Puji Tuhan. Anak-anak percaya semua? Tuhan menyertai kita, puji Tuhan. Kita nyanyikan lagi pujian Selamat Hari Natal. Yuk, selamat Hari Natal. Karena pandemi ini anak-anak Natalnya di rumah ya untuk tahun ini. Nanti tahun depan nggak tahu ya. Kita doakan tetap supaya pandemi ini atau COVID-19 ini segera berlalu supaya kita sama-sama bisa beribadah tetap muka ya anak-anak ya. Puji Tuhan. Dan anak-anak pengumuman anak-anak sekolah minggu Natalnya secara online dan langsung tanggal 25 Desember jam 9 pagi ya, secara online ya, secara online langsung anak-anak nanti di rumah. Kemudian ada kadonya, dan kadonya ini nanti dikasihkan pada hari Minggu tanggal 27 kepada orang tuanya masing-masing ya. Puji Tuhan. Dan juga ada kadonya yang berapa besar sekarang? Dapat 14 orang yang paling rajin, yang suka memberikan setiap ibadah ada WA ke Tante Juli. Nah, itu dikasih 2 hadiahnya ya anak-anak ya. Tapi yang malas, banyak yang malas, ternyata banyak yang malas gak ikutan ibadah. Nah, jadi mulai sekarang anak-anak giat ya, giat bagi Tuhan, giat beribadah ya. Puji Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian untuk firman Tuhan. Hai mari berhimpun. Anak-anak siapkan dulu pulpen dan juga catatan ya. Pulpen, catatan, dan nanti dikasihkan kepada Tante Juli lewat WA ya. Yuk kita akan nyanyikan Hai mari berhimpun. Semua bangkit berdiri semua. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan balas surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Bait kedua. Bernyanyilah kamu
sama-sama angkat tangan Tuhan. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja, sembah dan puji Dia. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan, Juru Selamat kami, penebus kami. Engkau Allah yang begitu besar kasih-Mu. Engkau sudah berkorban bagi kami untuk menebus dosa kami. Itu sebabnya kami hanya menyembah kepada Engkau saja Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, untuk korban-Mu yang Kau sudah berikan bagi kami Tuhan. Makasih Tuhan, Kau sudah menyelamatkan kami. Kami bersyukur kepada Engkau. Kami siap mau mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua anak-anak sekolah minggu dimanapun kami berada. Tuhan kiranya mengurapi kami supaya kami sungguh-sungguh dalam mendengarkan firman-Mu. Tidak ada yang main-main anak-anak. Biar mereka Tuhan supaya mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus hadir dimanapun kami berada. Kami serahkan ibadah dan pemberitaan firman-Mu dalam tangan kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon dan balaskan doa ini. Haleluya, haleluya, amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita akan dengarkan firman Tuhan. Sudah siap anak-anak semua? Ya, kita karena bulan Desember ini kita merayakan hari Natal. Hari Natal adalah hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus ya ke dunia ini untuk menebus dosa manusia ya. Natal adalah peristiwa kelahiran. Semua manusia pasti dilahirkan. Anak-anak dilahirkan sama ibu ya, nggak ada yang dilahirkan oleh bapak. Semua oleh ibu yang mengandung ya. Mengandung berapa bulan? 9 bulan ya. 9 bulan anak-anak dikandung ya. Wah, berat enggak? Berat anak-anak ya. Oma sebagai ibu ya, ibu dari ngandung. Oma punya anak 3 ya. Anak 3 ya. Jadi emang seorang ibu itu berat ya. Waktu mengandung ada juga yang muntah-muntah ya, nggak mau makan. Nah, penderitaan seorang ibu ya. Nah, itu sebabnya anak-anak harus mengasihi orang tuamu ya. Harus taat kepada orang tuamu ya, yang sudah melahirkan kalian. Ya, anak-anak harus dengar-dengaran, harus mengasihi ya. Jadi Natal adalah peristiwa kelahiran. Jadi semua manusia pasti dilahirkan dari perempuan, kecuali ada siapa yang nggak dilahirkan oleh perempuan? Ya, ayo siapa? Yang tidak dilahirkan oleh perempuan siapa? Ada ya, yaitu Adam dan Hawa ya. Adam dan Hawa tidak dilahirkan oleh perempuan, tapi langsung ya Allah itu yang menciptakan, yang membuat, langsung dikasih napas sama Tuhan ya. Akhirnya jadilah manusia jadi hidup ya di Tuhan. Nah, begitu juga Tuhan Yesus
Tuhan Yesus ini adalah Allah menjadi manusia. Jadi Allah menjadi manusia. Ya, jadi Tuhan Yesus juga lewat dilahirkan oleh seorang perempuan. Tapi bedanya kalau Tuhan Yesus itu mengandungnya bukan dari hubungan suami istri. Nah, tapi dari Roh Kudus. Nah, anak-anaknya. Jadi Allah itu mau menjadi manusia. Ya, menjadi manusia yang hina itu. Bayangkan Allah itu adalah raja dari segala raja, pencipta manusia. Tapi Allah mau merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Bahkan lebih hina dari manusia. Kenapa anak-anak? Ya, dia mau lahir di kandang domba yang berbau dan kotor. Ada nggak manusia yang lahir di kandang domba? Wah, ya anak-anak pasti dilahirkan ada yang di bidan, ada yang di rumah sakit, ada juga yang di rumah. Tapi Yesus, bayangkan anak-anak, dia adalah raja dari segala raja, tapi dia mau merendahkan diri. Dia mau lahir di kandang domba yang bau dan kotor. Anak-anak pernah lihat kandang domba? Wangi itu enggak? Wangi atau bau? Bau. Wah, bau sekali ya. Berapa meter dari kandang itu pasti udah pada gini ya, karena baunya. Nah, tapi Tuhan mau rela ya. Kenapa? Karena manusia tidak menerima kehadirannya. Buktinya sampai ia pun ya mau dibunuh ya, dan akhirnya juga Tuhan mau mati untuk kita karena manusia tidak menerima kehadiran Tuhan ya. Nah, jadi anak-anak, Tuhan Yesus itu ya sejak dari kandungan sudah terancam ya, terancam. Iblis mau menggagalkan kehadiran Tuhan Yesus, sebab iblis tahu kalau dia lahir dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Itu sebabnya iblis ini mau menggagalkan kehadiran Tuhan Yesus. Ya, pertama ya, waktu itu Maria sedang bertunangan dengan Yusuf. Nah, tapi ya akhirnya Maria itu mengandung. Nah, mengandung ya. Kemudian mengandung, wah kata Yusuf, wah ini gimana ya? Istriku sudah mengandung padahal kami belum berbuat apa-apa. Nah, itu sebabnya Yusuf ini akhirnya diam-diam mau menceraikan Maria. Nah, ya, tapi kita baca dulu yuk. Nah, jadi sebelum Tuhan Yesus lahir, anak-anak sudah dinubuatkan oleh firman Tuhan bahwa seorang dara akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Kita baca dalam Yesaya pasal 7 ayat yang ke-14. Yuk baca semua anak-anak. Buka kitabnya. Yuk kita sama-sama baca ya. 1, 2, 3. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Apa dia dinamakan siapa? Immanuel ya, Allah beserta kita. Kalau Yesus itu apa artinya? Siapa yang tahu? Yesus juru selamat ya. Jadi anak-anak, jadi waktu itu
Yusuf ini mau menceraikan Maria karena Maria ini sedang mengandung. Nah ini ya, jadi iblis mau menggagalkan rencana Allah, yaitu untuk menyelamatkan manusia supaya manusia binasa. Tetapi Tuhan Allah itu mengasihi manusia supaya manusia itu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal asalkan manusia percaya kepada Tuhan Yesus. Anak-anak bisa baca dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Atau baca sama-sama yuk dalam Yohanes pasal yang ketiga ayatnya yang ke-16 ini. Pasti semua anak-anak sudah hafal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, jadi kalau kita percaya kepada Yesus maka kita akan selamat, beroleh hidup yang kekalnya. Bagaimana Allah supaya rencananya jangan sampai digagalkan oleh iblis? Nah, yaitu lewat apa anak-anak? Mimpi ya. Waktu itu Yusuf mau menceraikan Maria, tetapi malaikat Tuhan datang kepada Yusuf lewat mimpi. Nah, lewat mimpi. Coba kita baca di dalam Matius pasalnya yang Matius pasal yang ke-1 ya, ayat yang ke-20 ya. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Nah, jadi malaikat Tuhan datang kepada Yusuf lewat mimpi ya. Allah berbagai cara supaya manusia ini diselamatkan ya. Bagaimana caranya? Tuhan datang kepada Yusuf supaya rencana Allah ini berhasil ya, tidak digagalkan oleh iblis. Jadi lewat mimpi. Nah ya anak-anak, jadi mimpi ini anak-anak ada 3 ya. Mimpi ini ada juga dari setan. Anak-anak pernah mimpi dikejar-kejar setan, pernah? Pernah nggak? Karena apa? Karena tidak berdoa, mau tidur ya. Akhirnya mimpinya dikejar-kejar setan. Nah ya, dikejar-kejar. Pokoknya mimpi buruk namanya ya. Ini mimpi dari setan. Nah, kemudian ada 2, yang kedua mimpi dari kelelahan. Misalnya anak-anak lelah tadi terus belajarnya, ulangan belajar, adanya lelah, mimpinya lagi ulangan misalnya gitu ya. Kemudian yang ketiga mimpinya ada dari Tuhan, seperti Yusuf ini mimpinya dari Tuhan. Kalau mimpinya dari Tuhan biasanya jelas anak-anak. Biasanya kalau mimpi kadang-kadang apa yang tadi ya mimpi, tapi apa lupa. Tapi kalau mimpi yang dari Tuhan anak-anak jelas ya, dan akan terjadi. Nah, jadi akhirnya Yusuf pun ya taat dengar-dengaran pada firman Tuhan. Akhirnya dia mengambil Maria sebagai istrinya ya. Nah, genap bulannya waktu itu terjadi, pada waktu itu Kaisar Agustus memerintahkan supaya semua
semua orang untuk pergi ya, pergi ke untuk mendaftarkan, maksudnya segini, seperti kalau sekarang apa ya, sensus penduduk. Nah, jadi sensus penduduk, jadi semua harus pulang ke tempat masing-masing ya, mestinya seperti Oma awalnya dari mana, dari Subang, jadi suruh pulang ke Subang misalnya nih ya. Nah, kalau waktu itu Yusuf ini adalah orang Bethlehem ya, Bethlehem, jadi harus pulang ke Bethlehem, ke kampung halamannya. Waktu itu Maria sedang mengandung besar ya, udah mau melahirkan ya, tapi karena ini perintah ya, perintah dari kaisar harus dituruti. Jadi semua pada pulang. Waktu itu dalam perjalanannya ya, dari Nazaret ke Bethlehem ya. Waktu itu semua penginapan sudah penuh penginapan ya, penuh karena orang-orang pada pulang ya. Kemudian tapi rumah-rumah pun akhirnya diketok-ketok, penginapan tidak mau menerima ya, tidak mau menerima Maria. Pada waktu itu Maria sudah mau sakit bersalin, anak-anak. Kemudian rumah-rumah pun diketok-ketok, nggak ada yang mau menerima ya. Akhirnya kemudian mereka ini berjalan akhirnya menemukan kandang domba. Nah, akhirnya mereka di situ ya, akhirnya Maria melahirkan. Nah, coba ada itunya, ada gambarnya Tante Juli tolong ya. Nah, jadi di kandang domba lah Maria Yesus dilahirkan. Wah, bayangkan anak-anak baunya ya. Nah, tapi karena manusia tidak mau menerima kehadiran Tuhan Yesus. Nah, mungkin waktu itu kalau Oma nggak tahu ya, waktu itu hadir ya apa, wah kalau Tuhan lahir di rumah kita, wah aduh senangnya ya, senangnya. Tapi manusia tidak mau menerimanya. Nah, anak-anak, akhirnya lahirlah Maria melahirkan melahirkan Tuhan Yesus kandang domba. Nah, itu lewat mimpi ya. Kedua ya, orang-orang Majus. Nah, orang-orang Majus. Nah, waktu kemarin Om Ipan, coba anak-anak masih ingat nggak orang-orang Majus itu datangnya dari mana? Siapa yang tahu? Dari timur. Mereka dari timur karena melihat bintang. Lalu mereka ini melihat, dituntun oleh bintang ini, akhirnya pergilah mereka ke Yerusalem. Nah, mereka bertanya-tanya, di manakah raja orang Yahudi yang baru dilahirkan? Sebab mereka melihat bintangnya. Mereka datang untuk menyembah Tuhan. Nah, ketika Raja Herodes mendengar itu, anak-anak, lalu terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Lalu dikumpulkanlah oleh Raja Herodes ini, dikumpulkan semua imam-imam dan ahli-ahli Taurat. Mereka diminta keterangan. Nah, kata mereka bahwa akan dilahirkan Mesias di Bethlehem di tanah Yudea sesuai dengan kitab suci. Lalu raja ini diam-diam memanggil orang-orang Majus ini. Ya, orang-orang Majus ini kata si Raja Herodes ini, kalau kalian sudah bertemu dengan raja orang Yahudi itu, kalian kabarkan kepada saya, sebab saya juga akan datang menyembah dia, katanya. Nah, jadi pura-pura nih Herodes ini mengatakan mau menyembah Yesus, padahal dia mau membunuhnya. Jadi Tuhan tahu hatinya Herodes ini. Kemudian Herodes ini
menyuruh mereka ini supaya mereka ini berangkat ke Bethlehem. Lalu orang-orang Majus pun mereka ini pergi ya, yang dituntun oleh bintang. Sampailah mereka di sana di tempat Yesus dilahirkan, yaitu di kandang domba. Nah, jadi lalu mereka ini mempersembahkan. Apa yang dipersembahkannya, ayo? Ya, siapa yang ingat? Mas, kemenyan dan umur ini. Ya, ini tiga persembahan ya menurut kemarin Ipan berapa orang berarti? 3 orang. Dilihat persembahannya orang-orang Majus ini. Lalu kemudian Allah pun memperingati mereka supaya mereka jangan kembali ke Yerusalem kepada Herodes. Karena apa anak-anak? Allah tahu. Nah, tapi lewat apa ini? Ini pun lewat mimpi juga. Nah, lewat mimpi juga mereka bermimpi supaya jangan kembali ke Yerusalem kepada Herodes. Ya, nah akhirnya mereka pun pulang. Nah, pulang bukan ke Yerusalem tapi ke jalan yang lain. Nah, anak-anak, jadi semuanya lewat mimpi. Nah, lewat mimpi. Ya, begitu juga. Ya, lagi-lagi mimpi ini malaikat Tuhan ini datang kepada Yusuf. Nah, datang lagi kepada Yusuf supaya segera pergi, ya, segera pergi mengungsi ke Mesir, sebab Herodes akan membunuh anak itu, ya. Nah, jadi akhirnya malam-malam itu pun Yusuf dengan Maria dengan bayi Yesus ini langsung pergi mereka ini ke Mesir. Nah, kemudian anak-anak, Herodes ini marah, ya, marah karena orang-orang Majus ini tidak kembali kepada Herodes. Lalu dia marah, akhirnya membunuh anak-anak di bawah 2 tahun, ya, dibunuh semua anak-anak di bawah 2 tahun, ya. Tapi Yesus selamat. Nah, anak-anak, inilah iblis ini mau memakai Herodes ini. Herodes ini adalah gambaran setan. Jadi iblis tidak suka Yesus hadir di dunia ini. Nah, itu sebabnya dia mau membunuh. Tapi ya, dengan berbagai cara Tuhan lewat mimpi akhirnya Yesus selamat. Nah, akhirnya anak-anak setelah Herodes mati, ya, Tuhan pun memberikan mimpi juga. Nah, mimpi juga kepada Yusuf. Nah, supaya Yusuf kembali ke Yerusalem. Nah, tapi akhirnya Yusuf ini tidak kembali ke Yerusalem, tapi dia pulang ke tempat asalnya, yaitu di Nazaret, anak-anak. Lalu di Nazaret dia tinggal, ya. Nah, jadi anak-anak, di sini Yesus akhirnya bertambah besar. Nah, coba kita baca ya, diasuh oleh Maria dan Yusuf, ya. Tidak diasuh oleh orang lain tapi oleh orang tuanya diasuh. Yuk, kita akan baca di dalam Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-51. Nah, ya. Jadi Yesus ini sudah mulai besar. Ini udah umur 12 tahun. Ya, ayat 51. Lalu ia pulang, maksudnya Yesus pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar, ya. Jadi bertambah besar, ya. Bukan tambah kecil tapi bertambah besar. Bertambah. Nah, kita juga anak-anak jangan hanya tambah besar badannya, tapi rohaninya juga harus bertambah besar. Nah, dan bertambah
hikmat. Wah, hikmat ya, dia pandai ya, pandai ya. Kita juga anak-anak harus minta hikmat dari Tuhan. Nah anak-anak, dan besarnya, jadi besar ya. Nah, semakin kuat dan makin dikasihi oleh Allah. Wah, anak-anak mau dikasih Allah? Mau nggak? Wah, Oma juga mau dikasih Allah ya. Anak-anak bayangkan kalau anak-anak dikasihi oleh orang tua, apa yang diminta pasti pasti orang tua memberi. Nah, ya begitu juga kalau kita dikasih Allah, ya Tuhan pun akan memberi apa yang kita minta. Waduh, ya. Dia dikasih Allah dan manusia. Ya, tadi dikatakan Tuhan Yesus bertambah besar, bertambah hikmatnya, dan makanya dikasih apa? Allah dan manusia. Wah, harusnya seperti itu anak-anak ya. Nanti kita juga anak-anak sekolah minggu semua bertambah besar, bertambah hikmatnya, harus semakin dikasih Allah. Begitu juga oleh manusia, oleh orang tua, oleh saudara, oleh orang manusia. Kan manusia itu banyak ya, semua manusia. Jangan jadi anak-anak yang dibenci oleh orang karena perbuatannya yang jahat. Jadilah anak-anak yang baik ya. Kalau anak-anak baik pasti dikasihi ya. Jangan kalau ke rumah orang malahan ngambil barang orang, wah pasti dibenci. Tapi kalau kita ya menjadi anak yang baik ya, kalau ke rumah orang menjadi berkat. Seperti siapa? Anak-anak coba masih tahu? Yusuf, dimanapun Yusuf berada dia jadi berkat. Di rumah Potifar jadi berkat ya, di rumah orang tuanya juga jadi berkat, di penjara pun jadi berkat, dia tinggal di Mesir pun jadi berkat. Apa yang dikerjakannya selalu berhasil. Nah, karena dia Yusuf kenapa? Karena dia disertai Tuhan ya. Tadi Immanuel ya, selalu disertai Tuhan ya. Puji Tuhan anak-anak. Jadi Natal sekarang ini kita minta kepada Tuhan supaya anak-anak menjadi berkat ya, supaya dikasihi Allah dan manusia ya. Mau anak-anak semua ya? Ayo kita akan bangkit berdiri. Kita ayat hafalannya ya, ayat hafalannya adalah Matius pasal yang pertama ayat 23. Kita baca coba ya. Matius pasal 1 ayat 23. Matius pasal 1 ayat 23, sudah sama-sama baca, ini ayat hafalan ya. Ya. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Itu ya ayat hafalannya. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan arti kehadiranmu. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal yang ku percaya, ada rencana yang indah
besar bagiku. Haleluya. Arti kehadiranmu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaanmu, semua angkat tangan, benar rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Rapnya, penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Arti kehadiranmu Tuhan, arti kehadiranmu Tuhan. Ayo semua tutup mata, lipat tangan, semua bangkit berdiri ya. Anak-anak, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk kehadiranmu di dalam dunia ini untuk menebus dosa kami. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah menjadi manusia, Engkau turun ke dunia ini. Tuhan mau merendahkan dirimu yang sehina-hinanya, Engkau mau lahir di kandang domba. Terima kasih oleh karena kasih-Mu sehingga kami boleh selamat. Kami bersyukur padamu Bapa. Terima kasih, biarlah tanamkan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau di hari Natal ini supaya kami selalu Engkau hadir di tengah-tengah kami, di hati kami. Setiap hari Engkau hadir di dalam hati kami. Engkau lahir di dalam hati kami, anak-anak sekolah minggu semua. Terima kasih Tuhan. Tanamkan di dalam hati kami semua firman-Mu yang begitu sederhana ini. Biarlah kami anak-anak sekolah minggu mau setia kepada Engkau, mau setia mengiring Engkau sampai Maranatha Tuhan datang yang kedua kalinya. Terima kasih Tuhan. Tanamkan dalam hati kami firman-Mu. Berkati anak-anak sekolah minggu semua Tuhan. Orang tua mereka berkati, begitu juga usaha pekerjaan orang tua mereka berkati. Tuhan juga jauhkan dari COVID-19, biarlah kami terlindungi dan juga Immanuel, Tuhan selalu beserta dengan kami semua anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon dan peralaskan doa ini. Haleluya, haleluya, amin. Selamat Natal anak-anak semua. Nanti tanggal 25 anak-anak ibadah online semua ya. Puji Tuhan.